Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan konsep pemasaran. Materi kita kali ini akan berfokus pada perkembangan konsep pemasaran, khususnya transisi dari metode tradisional menuju era digital. Kita akan meninjau bagaimana manajemen pemasaran berevolusi untuk merespon perubahan zaman dan teknologi. Pemasaran tidak eksis secara terisolisasi. Ia membutuhkan audiens dan interaksi manusia. Tanpa interaksi, tidak akan terjadi transaksi. Secara historis, disiplin ini berakar pada ilmu ekonomi yang diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dengan tujuan utama untuk menciptakan pertukaran yang saling menguntungkan. Apa itu manajemen pemasaran? Definisi manajemen pemasaran mengacu kepada Kotler dan Keller tahun 2016. Manajemen pemasaran dipandang sebagai seni dan ilmu untuk mencapai target secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan 4 tahapan krusial, yakni menganalisis, merencanakan, mengatur dan mengelola, lalu pengawasan. Menganalisis bagaimana kita memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Lalu merencanakan dalam hal ini menyusun strategi pencapaian tujuan, kemudian mengatur dan mengelola eksekusi rencana secara sistematis. Yang terakhir pengawasan, yaitu memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan jalur. Evolusi konsep pemasaran. Di sini kita akan melihat transformasi pola pikir bisnis dari masa ke masa. Mulai dari era produksi sampai dengan era pemasaran holistik. Era produksi dan produk di mana fokus utama adalah kuantitas dan kualitas barang. Jadi, diharapkan dapat membuat produk yang bagus, maka konsumen akan datang. Lalu era penjualan, di mana fokus ini beralih pada teknik promosi yang agresif untuk menghabiskan stok. Dilanjutkan dengan era pemasaran modern, fokusnya pada kebutuhan konsumen. Kita tidak lagi sekadar menjual apa yang kita buat, tapi membuat apa yang dibutuhkan pasar. Lalu era pemasaran holistik, yakni integrasi antara pemasaran internal, tanggung jawab sosial, dan hubungan jangka panjang. Kita lihat perbandingan paradigma antara lama dan baru. Jadi konsep lama dan konsep baru. Old paradigm atau produk centric. Targetnya adalah transisi jangka pendek dan distribusi massal. Keuntungan dihitung dari volume produksi. Kemudian paradigma baru, dalam paradigma baru ini atau konsep baru, targetnya adalah kepuasan dan loyalitas pelanggan. Keuntungan diperoleh melalui pemberian nilai tambah atau value adds dan akuntabilitas sosial. Berikutnya disrupsi digital dan model usaha baru. Mengutip Klaus Schwab tahun 2016, kita berada di era revolusi digital yang tidak tertandingi, di mana teknologi seperti AI dan cloud computing melahirkan model bisnis baru. Yakni yang pertama adalah premium, layanan dasar gratis.
Fitur premium berbayar, contoh Spotify. Lalu software as a service, perangkat lunak berbasis langganan, contohnya Microsoft 365. Lalu crowdfunding, pendanaan kolektif dari masyarakat. Lalu ada ad support, layanan gratis yang didanai oleh iklan tertarget. Lalu pemasaran tradisional, meskipun era digital mendominasi, metode tradisional itu tetap memiliki peran. Yang pertama perannya adalah bagaimana membangun kepercayaan melalui kontak atau face to face, lalu memperkuat kehadiran lokal, lalu menjangkau kelompok pelanggan yang tidak mungkin tidak aktif secara digital. Kita lihat bagaimana teknologi mengubah cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan. Menurut Anda, dalam kondisi apa sebuah perusahaan sebaiknya mempertahankan pemasaran tradisional dan tetap gempuran teknologi saat ini? Tentu saja kita dapat melanjutkan materi berikutnya. Pemasaran digital itu lebih akurasi dan konektivitas, di mana bisa terukur, kemudian medianya banyak sekali yang tujuan adalah menyamakan kedudukan perusahaan kecil dan dapat bersaing secara global. Lalu mengapa digital mendominasi? Kita perhatikan pada infografis berikut ini, 72% pemasar menganggap konten online itu bermerek lebih efektif daripada iklan majalah. Namun, meningkat 24%, pemasaran digital meningkatkan tingkat konversi. Lalu ada 5 keunggulan digital di mata konsumen. Yang pertama terukur, personal, tertarget, kemudian biayanya rendah, kemudian secara global. Artinya akses pasar dunia, kontennya cukup relevan dan biaya efisien untuk beberapa klik. Berikut adalah perbedaan antara tradisional dan digital. Tradisional itu cenderung biayanya lebih mahal, komunikasinya hanya satu arah, targetnya hanya untuk lokal saja, pengukurannya juga sulit dilacak. Sementara digital biaya lebih efisien, komunikasi bisa dilakukan secara dua arah, targetnya lebih spesifik, kemudian pengukurannya bisa real time. Kesimpulannya bahwa harmoni dalam bauran pemasaran itu adalah kunci adalah adaptasi dan tanggung jawab baik tradisional maupun digital. Jadi perpaduan. Walaupun seringkali kita lihat perusahaan membutuhkan kombinasi keduanya untuk mempengaruhi kebutuhan pembelian. Nah, hal ini merupakan tantangan masa depan. Bagaimana menyeimbangkan transformasi digital dengan etika, privasi, dan regulasi. Baik, sebelum kita tutup pembahasan pada hari ini, untuk melihat pemahaman Anda, jawab pertanyaan berikut ini. Menurut Anda, dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan sebaiknya tetap mempertahankan pemasaran tradisional di tengah gempuran teknologi digital saat ini? Silakan jawab pertanyaan berikut. Demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.